Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 17 Januari 2022. Salam sukacita bagi kita semua. Hari ini peringatan Santo Antonius Abbas. Mari kita persiapkan hati kita untuk permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang puasa. Orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus perihal puasa. Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Atas pertanyaan orang Farisi, Yesus menegaskan berpuasa bukanlah pada soal fisik lahiriah dan pemenuhan hukum semata. Puasa adalah penyangkalan diri sebagai tanda pertobatan. Saudaraku yang terkasih, kita sering melakukan puasa. Misalnya pada masa Prapaskah, kita pantang dan puasa. Banyak juga yang melakukan puasa dengan niat dan intensi pribadi. Semuanya baik. Tapi ada satu pertanyaan, puasa seperti apa yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan puasa sebagai wujud penyangkalan diri kita? Atau kita berpuasa karena ada aturan? Berpuasa karena kewajiban keagamaan kita? Orang-orang Farisi berpuasa karena ada aturan. Puasa dilakukan karena kewajiban. Dan itu bukan yang diharapkan Tuhan. Puasa hendaknya dibangun atas kesadaran diri, kemauan pribadi. Untuk itu Yesus memberikan penjelasan tentang puasa. Hendaknya puasa dilakukan pada waktu yang tepat. Yesus menegaskan, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Mengapa? Puasa biasanya dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai. Puasa tidak boleh dijalani kalau hanya untuk diketahui orang. Saudaraku terkasih, lewat kutipan Injil hari ini kita diingatkan bahwa puasa yang kita jalani hendaknya dilakukan dari kesungguhan hati, kemauan kita yang tulus. Bukan karena keterpaksaan. Puasa hendaknya membawa kita pada kebaruan hidup. Hidup, sikap, dan pola pikir kita semuanya dibaharui. Puasa hendaknya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan memperingati Santo Antonius Abbas. Dia lahir dari keluarga kaya, namun akhirnya dia menjual semua kekayaannya dan membagikan pada orang miskin. Setelah itu dia memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia membaktikan dirinya untuk doa, tobat, dan laku tapak. Dalam keheningan dia memberikan waktu pada mereka yang datang padanya dan meminta nasihat beliau. Nasihat indah yang bagi saya itu menarik. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut kepada kita ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Setan pun takut bila kita sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Kalau kita sungguh menjalani puasa kita, menjalani semuanya dengan baik, saya meyakini pada saatnya kesatuan hati kita dengan Tuhan sangat mungkin terjadi. Dan di sanalah kita dapat mengarungi kehidupan kita dengan baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.